Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan untuk mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Randa Armida MPD. Terlebih dahulu kami berasal dari kelompok 7. Anggota kelompok ini terdiri dari Agia Petrikayana dengan NIM 19016139, Hayatun Nisa dengan NIM 19016161, kemudian Cynthia Hanafilensi dengan NIM 19016193, dan Yesi Nurlaidi Sahara dengan NIM 19045051. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Agia Petrikayana. Kepada Saudari, disilahkan. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian dari kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah kegiatan manusia dalam kehidupan. Adapun secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata pimpinan dan yang artinya menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Selain itu, kepemimpinan merupakan kegiatan atau seni yang mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama, yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Adapun menurut Makawimbang, dia menjelaskan bahwa secara sederhana kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Hal ini berarti kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mengikuti keinginan dari seorang pemimpin. Sedangkan menurut Overton, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan pekerjaan dengan penuh kepercayaan dan kerjasama. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin memiliki gaya-gaya sendiri. Adapun pendapat Overton ini menekankan fokus kepemimpinan terhadap kemampuan seseorang dalam memperoleh tindakan dari orang lain. Selain itu, kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela dan sukacita. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi individu atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, dalam proses kepemimpinan itu ditemukan adanya fungsi pemimpin yang memberi pengaruh, ada pengikut ataupun anggota yang menerima pengaruh, dan ada aktivitas dan ada suatu situasi di mana kepemimpinan tersebut berlangsung. Terima kasih kepada Saudari Agia Petrikayana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cynthia Hanafilensi mengenai fungsi dari kepemimpinan. Kepada Saudari, disilahkan. Fungsi utama pendidikan yaitu terbagi dari 7. Yang pertama, pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Yang kelima, pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Yang keenam, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok
menyadari proses dan isi pekerjaan yang akan dilakukan, dan berani menilai hasil secara jujur dan objektif. Yang terakhir atau yang ketujuh, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan disebut juga sebagai tipe kepemimpinan. Gaya ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu supervisor yang autokratis, yang kedua supervisor yang demokratis, dan yang ketiga supervisor yang laissez-faire, dan yang keempat supervisor yang pseudo-demokratis. Yang pertama yaitu supervisor yang autokratis, di mana seorang supervisor yang menentukan sendiri segala sesuatunya, baik untuk dan harus dilaksanakan oleh warga sekolah melalui proses pengawasan yang seksama. Tipe ini lebih menekankan pada seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak secara otoriter atau diktator terhadap kelompoknya atau pengikut-pengikutnya. Jika tipe ini dijalankan secara berlebihan, dapat menimbulkan sikap yang apatis dan menghidupkan suasana yang oposisi. Yang kedua yaitu supervisor yang demokratis. Supervisor yang demokratis merupakan seorang supervisor yang menyadari fungsinya untuk membina warga sekolah melalui proses pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dengan warga sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Tipe demokratis ini memiliki pemimpin di tengah para anggotanya. Maksudnya, dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin saling bekerja sama dan mendengarkan pendapat dari anggota sehingga keputusan diambil secara bermusyawarah bersama-sama. Yang ketiga yaitu supervisor yang laissez-faire, di mana seorang supervisor yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada orang-orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggapnya baik. Ditandai dengan sikapnya yang apatis, masa bodoh, acuh tak acuh, dan mempercayakan segala sesuatunya kepada warga sekolah untuk melakukannya. Tipe ini berkebalikan dengan tipe pertama. Tipe ini lebih menekankan pada anggota kelompok, sebab pada tipe ini pemimpin membiarkan para anggota bersikap semaunya, sehingga keberhasilan lebih terlihat dari anggota yang berdedikasi dan serius dalam kelompok. Yang terakhir yaitu supervisor yang pseudo-demokratis, di mana seorang supervisor yang melakukan proses dengan cara demokratis, tetapi pada kenyataannya ditentukan segala sesuatunya oleh dirinya sendiri, sehingga hasil musyawarah diabaikan atau tidak berarti apa-apa pada warga sekolah. Tipe ini dalam mengambil suatu keputusan dilakukan secara musyawarah, namun keputusan akhir tetap dipegang oleh pemimpin dengan mengendalikan situasi yang ada. Sekian materi gaya kepemimpinan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi. Kepada saudari Yesi, disilakan. D. Ciri-ciri kepemimpinan pendidikan. Menurut Howell, sifat utama adalah kemauan yang keras, mementingkan hal-hal yang lahir, kebutuhan akan kekuatan, dan kebutuhan akan prestasi. Sementara, menurut Kate Davis, ada 5 sifat di dalam seorang pemimpin, yakni kecerdasan, kematangan sosial, motivasi dalam diri, sikap orientasi hubungan antar manusia, dan keluasan pandangan sosial. Jabatan kepemimpinan adalah sebuah jabatan yang sangat istimewa. Pemimpin organisasi apapun persyaratannya memiliki peranan dan kelebihan yang saling berkaitan dan sangat dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan. Seorang pemimpin juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Figur pemimpin adalah hal yang ideal yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Lantaran seorang pemimpin adalah contoh baik dari segi ucapannya dan dari segi pelaksanaannya. Serta kebiasaan seorang pemimpin yang dilakukan sehari-hari berkaitan dengan tingkah laku serta tindakan dan keputusan yang diambil dan cara pertimbangan dalam mengambil keputusannya.
Terima kasih kepada Saudari Yesi yang telah memaparkan materi. Berakhirnya penyampaian materi dari Saudari Yesi tadi, maka sekian pula lah penjelasan materi dari kami. Kepada teman-teman yang telah menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.